kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Berbicara dalam episode Pasca Debat Medsos Memanas. Dan saya masih bersama Dini dari 01 dan ada Valdo dari 02, ada Tika dan saya punya dia sebagai co-host. Oke, kalau kita lihat pasca debat, ini ada hashtag yang muncul bersaing-saingan antara 01 dan 02. Kalau 01 itu adalah Jokowi bohong lagi dilontarkan 02, kalau dari 01, 02 gagap unicorn. Ya, Dini. Ya, oke. Kalau masalah salah quote data itu Pak Jokowi juga sudah dengan gentleman mengakui, dia mengklarifikasi. Dan kalau menurut kami kesalahannya Pak Jokowi di situ manusiawi dan tidak substansial. Ya, tetapi kemudian publik sudah menerima itu dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Merevisi itu hal yang berbeda, Dini. Betul, tapi kalau dari substansinya memang kalau dibilang tidak ada kebakaran lahan itu tidak presisi ya, tidak precise gitu. Tapi kalau masalah penurunan kebakaran lahan itu turun signifikan hampir di atas 90%, itu betul. Jadi memang key point yang mau disampaikan Pak Jokowi itu adalah kita bekerja sebaik mungkin dalam 4 tahun ini dan terbukti kebakaran lahan menurun secara signifikan sampai 92%. Jokowi bohong lagi dan soal lying award itu terus-menerus mengisi medsos kita. Kalau 02 gagap unicorn? Ya kalau bagi saya sih sederhana aja, bahwa pemimpin itu kan bukan kamus berjalan. Kalau dia nggak tahu ya dia nanya. Unicorn itu sesuatu yang kemudian kita tahu ke depannya menjadi yang Dan signifikan. Pak Prabowo wajarkah kemudian tidak tahu? Relasinya langsung bilang yang online, it means startup kan sebenarnya. Jadi kalau saya sih menganggap ketika Pak Prabowo nggak tahu dia nanya, bagi saya itu keren sih. Ya nggak sih, kalau seandainya lo nggak tahu lo nanya dong. Dan pemimpin tuh kalau nggak, kan pemimpin bukan Tuhan Maha Tahu. Ya, pemimpin masa depan yang orang berharap paling tidak hal-hal basic. Iya, Pak Jokowi gini, kalau seandainya ngomong basic gini, lihat statement jawabannya. Pak Prabowo selalu ngomong kalau ada ada online atau bisnis online itu, jangan semua kekayaan keluar. Kan sikapnya jelas. Nelayan juga begitu. Lahan juga begitu. Jadi standing positionnya jelas. Apapun modelnya, mau unicorn, mau dekakorn sekarang. Grab tuh udah jadi dekakorn sekarang. Kalau saya ngomongin gitu Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi nggak tahu juga. Oke, Din, kalau kita misalnya hektokorn kok. Din, ini kalau Dini sama Valdo akan tahu hal-hal seperti itu ya, detail. Nah, sekarang soalannya adalah ketika diserang secara personal, Jokowi loh disebut. Itu bagaimana strategi dari 01 untuk menghantam tagar tersebut? Kalau Pak Jokowi sih orangnya memang ya gimana ya, memang dia itu tidak dibiarkan, jadi tidak ada instruksi khusus untuk nggak ada yang saya tahu ya, yang saya tahu nggak ada gitu ya. Memang kalau itu suatu hal yang organik dan bagi kita Dini itu kan adalah bagian bagian ya, sampai yang seperti itu nggak dapat instruksinya. Ya betul, tapi sekarang kita kan juga bekerja, jubir ada tugasnya sendiri. Kalau strategi medsos itu memang ada divisinya sendiri, tapi yang setahu saya nggak ada gitu instruksi bahwa ini kita harus mainkan terus ya supaya ini meningkatkan elektabilitas dan sebagainya, tuh nggak ada gitu. Valdo, kenapa yang diserang itu secara personal? Kalau kemudian dianggap lahan personal, kenapa membalasnya justru dengan cara yang kurang lebih sama? Enggak, mungkin pandangannya gini Mbak, sebenarnya bahwa Pak Jokowi itu agak bahaya kalau slip of tongue. Karena beliau adalah pemimpin di Republik ini, 260 juta orang di belakang dia. Dan malam itu kita melihat dengan beberapa, saya ngitung 10 kali itu, salah datanya. Jadi menurut saya sih ini agak riskan. Nah, jadi patut diserang dengan hashtag secara personal gitu? Terlepas dari personal atau enggak, tapi poinnya adalah kebohongan yang disampaikan. Kebohongan yang disampaikan. Itu bukan kebohongan loh, mesti dibedakan. Kalau kebohongan itu selalu harus ada mens rea niatnya. Siap, anak hukum, Harvard Law School. Kalau kita bicara satu anak hukum, satu anak fisika gitu ya. Saya hukum alam. Ya, dia hukum alam. Ini ada murid yang ingin bertanya lagi. Oke, silakan dia. Saya sekarang ini ingin bertanya dengan Mbak Dini dan Mas Valdo. Kenapa hampir tidak ada, setiap kali pasca debat hampir tidak ada hashtag yang dinaikkan untuk memperkuat pesan. Misalnya Jokowi free wifi, Prabowo free beras, atau kenapa? Sifatnya lebih menyerang, hate begitu ya, kebencian. Kenapa? Silakan Dini dulu. Kalau menurut saya itu mungkin memang nature-nya netizen ya gitu. Jadi tapi memang gini. Tim medsosnya juga, tim buzzernya juga 0102 nih. Iya. Jadi itu
masukan yang bagus sekali itu, positif gitu ya, rather than bikin hashtag yang hanya menyerang. Kayak kemarin misalnya ada hashtag uninstall Bukalapak, kita juga nggak tahu siapa yang memulai itu gitu. Tapi tiba-tiba, iya tiba-tiba ada yang bereaksi langsung mengkaitkan itu dengan politik, langsung uninstall Jokowi gitu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya uninstall Bukalapak ini bukannya mau menyerang Zaki atau mungkin 02 secara tidak langsung gitu. Kalau saya lebih melihatnya ini kekecewaan komunitas di orang-orang yang bergerak di komunikasi digital, kecewa dengan sikapnya Zaki, as simple as that gitu. Valdo, Cuma mereka overanalyze. Kenapa tidak lebih positif begitu? Iya, itu masukan yang bagus Mbak, thank you. Itu saya nggak akan nyalain netizen, thank you netizen semuanya, karena kalian kita dikenal, terima kasih. Tapi yang paling penting itu masukan yang bagus dan kita akan revisi dan perbaiki itu. Makasih. Seberapa sih kalian anak-anak muda itu boleh kemudian ikut serta mencetuskan hashtag dan yang sifatnya lebih positif? Kalau aku sih main-main aja sih kalau di Twitter. Ya kalau seandainya dia main tiba-tiba sendiri soalnya kalau gitu. Kalau di ini dibully juga nggak apa-apa, tanggung sendiri. Sama. Tapi mungkin gini ya, kalau saya di PSI gitu ya, memang kan kita dikenal sebagai partai milenial, dan memang waktu itu Pak Jokowi juga sempat bilang nih, PSI kan anak-anak milenial isinya banyak, tolong dibantu dong untuk sosmed kita. Jadi memang dari PSI kadang-kadang kita punya ide gitu, kita bikin hashtag kampanye nih, PSI-nya banyak bener disebut nih dong. Bikin hashtag sesuatu dong gitu ya. Ya udah kita buat hashtag itu, diramaikan seperti itu. Tapi memang lebih yang arah yang positif sih, kita usahakan selalu seperti itu. Bedanya kalau kita hashtag itu di PAN ya, itu pikiran kita dan itu memang apa yang kita pikirin, kita siap taruh kita juga, dan itu juga keresahan kita. Oke, Tika, sebentar, ini berdua ditahan lagi. Tika, sebenarnya pasca debat itu hashtag yang trending itu betul dua yang saya sebut atau ada beberapa lagi? Ada beberapa lagi. Dan itu sifatnya lebih condong kemana? Lebih ke kampanye masing-masing paslon. Jadi misalnya kalau pasca debat keesokan harinya masih muncul new era Prabowo Sandi misalnya begitu. Kemudian debat sebel itu adalah yang netral sebenarnya. Itu ada tagar debat sebel itu sebenarnya memang itu bukan dari dua belah kubu gitu. Bukan. Jadi kalau yang sebel bener-bener ngeliat ini pertempuran. Aldo, Mbak. Nah, jadi kalau kita jadi kita bisa lihat dari data yang untuk social network analysis. Jadi sepanjang debat dalam 2 jam terakhir itu ternyata terbagi dalam 3 kelompok. Jadi kelompok kita bisa tampilkan ya supaya bisa dilihat juga oleh good people ini. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok netral dan kemudian ada kelompok Pak Prabowo, ada juga kelompok Pak Jokowi. Jadi ada satu akun, kalau sekarang itu lebih sedikit sebenarnya karena hanya sekitar 38% itu adalah akun-akun organik yang netral yang kemudian dia melihat perjalanan debat seperti apa. Kalau kok bilangnya sekarang ini dibandingkan dengan debat pertama? Karena debat pertama ada 55% ya akun-akun organik yang kemudian dia menjadi penengah di antara dua kubu yang sudah sangat panas. Artinya gitu. ini secara absolut juga turun atau prosentasenya yang turun karena kedua belah pihak membesar? Prosentasinya turun karena kedua belah pihak membesar begitu. Nah, di kalangan mereka yang netral melihat yang warnanya biru itu adalah akun-akun netral gitu kan. Ini panasnya lama nih. Nyebut yang sebelah sini berkali-kali. Oke, silakan. Nah, kemudian yang merah itu adalah kelompoknya Pak Jokowi yang mereka mendukung Pak Jokowi dan merespon Pak Jokowi. Yang paling bawah itu warna orange adalah mereka yang merespon Pak Prabowo. Jadi kalau dilihat memang secara prosentase yang paling banyak merespon dan mendapatkan respon dari netizen lainnya adalah kelompok netral. Di antara yang kaum netral itu kemudian mungkin karena sedikit kecewa gitu ya terhadap perhelatan debat sehingga mereka memunculkan hashtag namanya debat sebel. Isinya apa? Isinya adalah sesuatu yang kreatif, sesuatu yang lucu, sesuatu yang unik yang dimunculkan di dalam debat tersebut. Yang itu. Kalau terbaca sebelnya tuh apa? Bisa diungkap misalnya sebel sama 01 apa, 02 apa? Nah, jadi satu soal gestur tubuh sebenarnya yang paling banyak diungkap oleh kaum netizen nanti gitu. kita bahas itu di segmen berikutnya. Jadi mereka menganggap ini siapa yang menang, siapa yang kalah, kenapa kok situasi debat seperti ini, kenapa memang masuk juga urusan, kenapa menyerang personal, seperti itu juga masuk ke sana gitu. Terus kemudian juga mereka juga mengutarakan hal-hal yang unik aja gitu. Salah satunya kenapa kok Pak Prabowo menunggu Pak Prabowo joget tapi nggak datang gitu, atau situasi debat kok terlalu flat. Nah seperti itu adalah yang dimunculkan mereka, tetapi mereka itu mengaitkan dengan diri mereka sendiri gitu loh. Jadi sesuatu yang lucu, yang unik terkait sama debat dan tidak, tapi pakai kata aja debat sebel. Mbak, ini
Spy ear dibahas nggak? Itu yang katanya memakai alat bantu, apakah termasuk di dalam debat sebel itu, dan termasuk yang unicorn, apakah masuk juga? Kalau yang di debat sebel itu diantaranya juga masuk, tetapi sebenarnya Yang ada masuk yang mana? Yang soal apa namanya? Earpiece. Unicorn. Unicorn. Tapi yang soal earpiece itu menarik gitu. Karena apa? Pada malam itu di media sosial Twitter atau sampai di hari kedua setelah debat, sehari setelah debat, tidak banyak percakapan yang bicara soal earpiece tersebut. Kalian anak muda, ini perang ini, semacam ini. Pernah nggak sih misalnya menerima instruksi harus mencuit atau posting sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani karena merasa Indonesia nggak akan maju deh kalau kita perang terus seperti ini? 01. Saya pribadi nggak pernah. Jadi selalu saya tuh kalau bermain di sosial media, di Twitter gitu ya, bahkan pada saat ketemu Valdo itu saya selalu berbicara apa yang saya yakini gitu dari hati saya. Nggak pernah sih menerima instruksi untuk mencuitkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita percaya. Nah, gitu, ini saya mungkin yang percaya. tim baiknya begitu. Ya. Valdo gimana? Tim baik atau tim yang nggak baik nih? Siap mah gembira-gembira aja ya. Ini mah Mentang-mentang pilpres ini berbalik dari dapil seru-seruan dia jadi haru kayak biru gitu. seperti PAN. Tapi ada satu yang menarik tadi dari data tadi. Setahu saya Mbak ya, sebelumnya itu Twitter tuh kebelah dua Mbak. Ya atau enggak. Ya. Nah sekarang ternyata netralnya lebih banyak. Nah ini jadi masukan buat kita berdua sih harusnya. Bahwa kita harus ngomong ke publik yang netral. Bahwa debat itu mungkin ketika Pak Prabowo joget, Pak Jokowi kayang, ya tetap aja pendukungnya milih dia gitu. Tapi publik yang netral kan kita nggak tahu. Iya. Nah jadi itu jadi masukan. Thank you banget Mbak Tika. Thank you banget. Oke, sekarang kalau kalian saya berikan tantangan begitu ya. Aduh, apa nih? Langsung bikin hashtag kalau dari Dini yang sifatnya positif untuk 02, dari Valdo yang sifatnya positif untuk 01. Silakan, siapa mau mulai duluan? Kita lihat. Jadi aku kasih hashtag yang positif. Untuk 02 sebaiknya juga Valdo positif untuk 01. Saya deh Silakan. duluan. Aku duluan deh. Duluan Nah, Mbak Dini. Ini kita Kalau mau positif ladies kita first. Iya, positif kita duluan. Berarti kita tim baik nih. Silakan Dini. Hashtag Prabowo siap kerja. Iya. Siap gak? Ini jujur nih dari hati nurani, Iya. apa kemudian karena pencitraan harus ngomong begitu? Kan dia sebagai capres sudah maju Wah, nih, ada dia aja mesti siap jawabannya. kerja dong. Kalau nggak siap gimana? Jadi harapan juga nih hashtag Prabowo siap kerja. Kita menanti-nantikan program dan aksi konkret dari 02. Saya mendoakan ya hashtagnya adalah Jokowi Husnul Khotimah. Apa tuh jangan gitu dong? Jadi selesai Kalimatnya dengan universal baik di dong. periode pertama ini sudah selesai Itu saja. nggak bagus. Nah, itu nggak baik. Apa itu? Orang kan masih diharapnya Husnul Khotimah. Siapa yang suka gitu kan? Coba, hashtag Jokowi sebentar, menang sebentar. lagi. Ini kita Gitu. pada pihak netral nih. Jadi kalau ini jelas positif ya. Udah bagus, Kalau ya. Valdo itu Kasih, tetap. dibacanya nanti emosinya positif, tone-nya positif. Anticipation. Anticipation. Anticipation, Positif harapan. negatif. Harapan. Pak Kalau Jokowi dia selesai dengan trust baik. kan. Jadi dia Tuh. bicara soal Prabowo harus kerja ya. Prabowo siap kerja. Prabowo siap kerja adalah trust. Kalau saya Tapi kalau dia mendoakan Pak Jokowi selesai dengan itu baik. kan bicaranya harapan kan gitu. Ya, Itu artinya bicara ini soal tetap anticipation. bisa dilihat dari dua belah sisi ya Tika ya. Bagaimana kemudian saling kemudian menggunakan hashtag tersebut tetapi dengan angle masing-masing. Ya. Ada satu angle menarik sebelum kita tutup segmen ini adalah Jokowi nyata keranya. Ya. Nah, itu sebenarnya katanya yang mulai adalah 01 tetapi karena typo ini diramaikan kedua belah pihak. Ini bagaimana bacaannya? Ya, jadi memang Harusnya Jokowi nyata kerjanya kan? ya betul. Nah, ternyata memang di media sosial itu menjadi salah satu hal yang Ini Valdo cekikikan ini sebenarnya ini Itu lucu banget, Mbak. Itu lucu banget. Dia selalu bahagia dengan penderitaan orang lain. Kelihatan banget nih. Kayak Ya, gini dalam hal memang. ini, dalam hal Nyesel ini deh, gue kasih hashtag itu tadi. Ini untuk pelatihan pakai QWERTY gitu loh. ya, tapi mungkin saya bisa memberikan sedikit catatan ya. Jadi itu semua terjadi di wilayah Twitter. Sehari pasca debat itu ternyata isu yang dimunculkan di Facebook adalah soal teknologi canggih yang digunakan oleh Ini ya. Jokowi. Padahal pada saat itu Twitter belum membahas sama sekali sebesar itu. Tapi di Facebook itu adalah hal-hal yang paling banyak dimunculkan. Kemudian juga mereka membahas soal foto-foto Pak Jokowi yang kemudian disampaikan bahwa Pak Jokowi menggunakan earpiece, tapi tidak ada kata-kata earpiece sama sekali. Di Facebook Jadi hanya seakan-akan dikatakan memperkuat bahwa ada kecurangan begitu. curiga teknologi canggih itu adalah salah satu hal yang besar. Kemudian warganet bahas foto Jokowi. Kemudian Carding juga. itu adalah beberapa hal yang cukup muncul banyak di Facebooknya soal Tendensinya data. Dini, dan ini seperti lebih itu. dieharder dari 02. Apakah kemudian ranah Facebook ini kurang disentuh dari 01?
Sebenarnya Facebook itu kalau kita lihat memang ya Mbak Tika mungkin Jumlah penggunanya lebih ngerti, lebih masif. tapi justru segmentasinya ini jadi lebih beraneka ragam, lebih heterogen kayaknya ya kalau menurut pemantauan saya. Kalau Twitter itu lebih segmented. Kalian berdua ini khawatir nggak sih melihat seperti ini, terutama tadi Facebook disinformasi, padahal reach-nya atau jangkauannya jauh lebih masif dibanding Twitter, Valdo? Kalau kita sih dari awal narasinya jelas, Mbak, bahwa kita menggunakan medsos untuk dengar. Mbak Tika berkali-kali dengerin saya ngomong itu, bahwa memang ada temuan di Facebook, kita catat crawling. Kita juga punya teknologi crawling data, kita catat, kita segmentasin masalahnya apa. Dan jelas kalau seandainya ada yang fitnah, mungkin kita coba recovery. Tapi kalau saya ada yang salah di Pak Jokowi, juga kita coba lihat apakah ini benar atau salah. Kalau seandainya itu salah, kita bilang ke relawan kita itu nggak benar. Oke. Ya. Kalau Facebook itu memang kan sebenarnya gini, bisa dari A sampai Z gitu ya, dari yang kaum terpelajar sampai grassroots, semua tuh numprek di Facebook, Mbak Ira. Jadi kalau masalah IRPS itu memang lu tiba-tiba sebenarnya cuma ada satu orang kan yang men-trigger percakapan IRPS ini, satu orang nyeleneh gitu, mungkin yang nonton Mission Impossible kali ya, jadi tiba-tiba bilang, itu ngapain tuh Pak Jokowi ada kupingnya, bolpennya juga sekalian diperiksa tuh, gitu kan. Jadi ya seperti tapi itu. Sebenarnya kan concern kita bersama adalah soal disinformasi tadi, dan ketika ini masuk ke banyak sekali segmen di publik, dan ini kelihatannya yang nanti kita harus bahas juga karena kalian anak muda dan kita mau siapapun yang menang, Indonesia yang berjaya. Good people, tetaplah bersama Itu kami dia di hashtag kita Indonesia malam ini. Berbicara, karena sesudah ini kita masih akan bersama Dini dan Valdo. Kali ini masuk Joyce, seorang psikolog. Kita bahas mengenai gestur, bahasa tubuh, mimik tubuh dari kedua capres ini. Tetaplah bersama kami sesudah info komersial berikut ini.